Piala Dunia 2026 kembali jadi saksi magis seorang Lionel Messi. Di bawah langit Arlington, La Pulga sukses melukis simfoni puitis lewat 2 golnya yang meremukkan Austria 2-0. Sempat gagal penalti di awal, Messi membayar tuntas lewat sepakan melengkung dan berwibawa menit 38, sekaligus menahbiskan dirinya sebagai top skor sepanjang sejarah Piala Dunia untuk segel tiket 32 besar. Tapi di sudut lain, kegilaan Messi ini seolah jadi ujian sunyi yang membakar ego Cristiano Ronaldo. CR7 kini terhimpit ekspektasi tinggi jelang laga hidup mati Portugal kontra Uzbekistan pasca ditahan imbang Kongo. Pelatih Roberto Martinez santai menanggapi kritik netizen dan menegaskan kalau situasi ruang ganti mereka tetap kondusif. Pertanyaannya, sanggupkah Ronaldo bangkit menjawab tantangan jarak jauh dari sang rival abadi? Beralih ke lantai transfer Inggris, Manchester United baru aja ketiban durian runtuh berkat saga Marcus Rashford. Kelar masa pinjamannya di Barcelona, klub Catalan itu cuma mau minjem lagi, yang otomatis langsung ditolak mentah-mentah sama manajemen Setan Merah yang butuh dana segar lewat penjualan permanen. Disinilah Arsenal masuk dengan elegan, klausul rilis 40 juta pounds milik Rashford ternyata memblacklist City dan Liverpool otomatis ngasih jalan tol buat Mikel Arteta. Rashford jelas jadi solusi instan buat nambal sayap kiri The Gunners yang sempat loyo. MU untung besar buat modal rombak skuad, Arsenal pun dapat amunisi mumpuni. Terakhir, drama Julian Alvarez di Atletico Madrid akhirnya meledak juga. Sang striker belak-belakan bilang ke ESPN kalau angkat kaki adalah jalan terbaik bagi semua pihak demi mewujudkan impiannya. Meskipun Atletico sempat angkuh menolak tawaran 150 juta euro dari Real Madrid dan PSG, Alvarez tampaknya sudah jengah karena nihil trofi bareng Simeone. Pemain Argentina ini dirumorkan kuat pengen merapat ke Barcelona buat menggantikan posisi Lewandowski yang bakal cabut. Kode keras sudah dilempar, sekarang tinggal nunggu klub mana yang berani tebus El Arana dari ruang ganti Atletico. Piala Dunia 2026 fix jadi panggungnya anak-anak Manchester United buat tebar pesona. Tengok aja timnas Brasil, Carlo Ancelotti sampai blunder parah gara-gara memarkir Matheus Cunha demi Igor Thiago di laga pembuka. Sampai netizen nge-meme performa Thiago mirip kuda. Sadar keliru, Don Carlo langsung pasang Cunha di laga kedua. Hasilnya gacor parah lewat barengan 2 gol dan dapat rating 9,2. Tertinggi kedua dalam sejarah Brasil setelah Ronaldo Nazario di 2002. Gak cuma lini serang, lini pertahanan negara lain juga aman sentosa berkat DNA Setan Merah. Di Maroko, Daoud Mazraoui yang digeser jadi bek kiri bala tampil disiplin mirip Roberto Carlos waktu ngeredam Brazil dan Skotlandia. Pindah ke Argentina, kalau Lionel Messi sukses bikin hat-trick ke pawang Aljazair, ya itu karena dia tenang punya tameng baja sekokol Lisandro Martinez di belakang. Lionel Scaloni bahkan terang-terangan memuja atribut modern Licha yang beringas tapi tenang pas build up, sampai sukses menggeser bek veteran Nicolas Otamendi. Sementara itu di kemah 3 singa, Thomas Tuchel ikutan memanaskan persaingan internal dengan menyatakan bahwa Marcus Rashford dan Anthony Gordon bakal saling sikut secara sehat demi satu tempat utama. Rashford yang punya misi pembuktian ke Michael Carrick langsung bayar tuntas lewat gol kilat lawan Kroasia. Ditambah gol dramatis sama Diallo buat Pantai Gading dan pesona target transfer Summerfield di Belanda, King MU beneran lagi megang kendali dunia. Berita selanjutnya, bursa transfer musim panas langsung memanas begitu Marc Cucurella dilaporkan sepakat lisan buat gabung Real Madridnya Jose Mourinho dengan kontrak durasi 6 tahun. Jelas saja kabar ini bikin geger dan dicap pengkhianatan secara Cucurella ini lulusan Akademi Espanyol yang pernah nyebrang ke Barcelona. Padahal Barca sempat mengincar dia buat rencana cadangan Joao Cancelo dan Atletico Madrid juga meminati jasanya. Tapi takdir berkata lain, Cucurella udah mantap milih Santiago Bernabeu. Madrid jelas harus siap tebus mahal ke Chelsea, mengingat The Blues dulu membelinya seharga 65 juta euro dari Brighton. Kedatangan Cucurella otomatis bikin posisi Franz Garcia terancam dijual demi seimbangin kas klub. Apalagi Ferland Mendy juga hobi cedera sepanjang tahun 2026 ini. Bursa transfer Eropa lagi gokil. Mason Greenwood mendadak jadi aset panas Marseille lewat torehan 48 golnya. Performa ngeri ini bikin Arsenal sama Tottenham kepincut balikin dia ke Premier League. Kalau transfer ini kejadian, Manchester United bakal kecipratan untung besar karena punya klausul bagi hasil 40% dari penjualan berikutnya.
Dana segar ini jelas dibutuhkan banget sama Michael Carrick buat ngerombak skuad. Walau Roberto De Zerbi sempat bilang bakat Greenwood sekelas Ballon d'Or, opsi balik ke Inggris agak rumit gara-gara resistensi publik soal kasus masa lalunya. Makanya opsi ke AS Roma atau bertahan di Spanyol dinilai lebih masuk akal. Di sisi lain, radar Liverpool lagi mantau daun muda Uzbekistan, Abosbek Faizullayev. Penyerang 22 tahun milik Istanbul Başakşehir ini narik perhatian setelah nyetak gol pertama sepanjang sejarah negaranya di Piala Dunia 2026 ke gawang Kolombia di bawah asuhan Fabio Cannavaro. Gaya mainnya yang taktis klop banget sama selera pelatih Liverpool Andoni Iraola yang doyan nyari bakat di luar liga top Eropa. Bagi Başakşehir, ketertarikan Liverpool ini bisa jadi ladang bisnis buat nyari untung gede setelah membelinya seharga 7 juta pound sterling dari CSKA Moskow. Berita selanjutnya, sepatu emas Piala Dunia itu sering disebut gelar tanpa mahkota alias hadiah hiburan yang nyesek. Bayangin aja, sejak 1982, baru Paulo Rossi dan Ronaldo yang bisa dapat gelar top skor sekaligus bawa negaranya juara dunia. Sisanya malah kena kutukan apes. Fakta pahit inilah yang lagi ngebayangin Kylian Mbappe, Harry Kane, dan Erling Haaland di Piala Dunia 2026. Kutukan ini nyata. Harry Kane ngerasain di 2018 pas dapat sepatu emas tapi Inggris gugur di semifinal. Mbappe lebih nyesek lagi di 2022 nyetak hat-trick di final tapi tetap gagal juara karena kalah adu penalti. Padahal di edisi 2026 ini ketiganya datang bawa modal ngeri. Mbappe mesin gol Real Madrid, Kane top skor Bundesliga dengan 36 gol, dan Haaland predator kualifikasi zona Eropa bareng Norwegia. Alasan mereka sering gagal juara sederhana, penyakit ketergantungan kronis. Kalau tim cuma ngandelin satu orang, taktiknya gampang dibaca musuh, kayak pas Mbappe dikunci mati bek Argentina di final 2022. Sejarah ngebuktiin, tim yang juara dunia itu yang distribusi golnya merata kayak Italia tahun 2006. Karena pada akhirnya, sepak bola itu permainan kolektif 11 orang, bukan cuma tentang satu individu. Laga pembuka Piala Dunia kemarin benar-benar di luar prediksi banget. Portugal yang bertabur bintang malah ditahan imbang 1-1 sama Republik Demokratik Kongo, yang bahkan nyetak gol bersejarah lewat Yoane Wissa setelah penantian 52 tahun. Nah, yang paling disorot jelas abang kita, Cristiano Ronaldo. Di umur 41 tahun, dia sah jadi pemain tertua kedua di turnamen ini, setara sama rekor penampilan legenda Italia Paolo Maldini. Tapi sayang, CR7 agak apes karena buang 2 peluang emas. Beres laga, Ronaldo akhirnya angkat bicara di medsosnya. Dengan pembawaan yang tenang, dia bilang kalau ini emang bukan awal yang mereka mau, tapi perjuangan masih jauh dari kata selesai.